Oke. Cuan. Dari Sabang sampai Merauke, informatika selalu di hati. Siber Asia, Siber Asia, mahasiswanya ada di mana-mana. Cintaku bagaikan if dan else, akan error tanpa hadirmu. Baik-baik cintamu dalam welas hatiku, mengisi nilai nol di hatiku, mengisi nilai nol di hati. Informatika Siber Asia kan tersimpan dalam folder hatiku. Cintaku bagaikan if dan else, akan error tanpa hadirmu. Baik-baik cintamu dalam welas hatiku, mengisi nilai nol di hatiku, mengisi nilai nol di hati. Dari Sabang sampai Merauke, informatika selalu di hati. Siber Asia, Siber Asia, mahasiswanya ada di mana-mana. Cintaku bagaikan if dan else, akan error tanpa hadirmu. Baik-baik cintamu dalam welas hatiku, mengisi nilai nol di hatiku, mengisi nilai nol di hati. Informatika Siber Asia kan tersimpan dalam folder hatiku. Cintaku bagaikan
Oke, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa berkumpul lagi di event tahunan Himatika, Thank you. yaitu Korma, Berapa? Coding Ramadan. Event yang membahas banyak hal seru seputar life hack sebagai software engineer, belajar berbagai soft skill dan hard skill dari narasumber-narasumber yang sudah berpengalaman tentunya. Pada Korma 3.0 kali ini, kita mengangkat tema produktif dan profesional di tech industry. Soft skill yang harus kamu kuasai bersama Kak Joanne. Penasaran banget kan apa yang bakal dibahas dan apa aja yang bisa kita dapetin? Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara malam hari ini. Acara dimulai dengan pembukaan yang sudah kita lakukan, dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua Himatika, lalu selanjutnya kata sambutan dari Ketua Panitia Event Korma 3.0. Setelah itu, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber, dilanjutkan dengan Q&A, informasi proyek, dan penutupan. Untuk rules dan teknisnya, dimohon untuk fokus di Zoom ini, mendengarkan pemaparan materi, dan jangan open mic ketika belum disuruh, atau raise hand saat Q&A. Dan kami harap ketika mengajukan pertanyaan di Q&A harus sesuai tema, dan disarankan untuk memakai virtual background saat event berlangsung. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Kak Daniel sebagai Ketua Himatika untuk memberikan sambutannya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Nisa. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk telah hadir di dalam acara Korma 3.0 ini. Di dalam acara ini, semoga teman-teman semua bisa saling belajar juga dengan Kak Johan selaku pembicara. Ya, jadi selama Ramadan ini kami berharap bahwa kita semua bisa meningkatkan ibadah dan juga bisa meningkatkan skill kita, khususnya adalah di dalam soft skill ya, karena di Korma tahun ini agak berbeda sedikit dengan Korma-Korma tahun sebelumnya, di mana Korma tahun ini kita akan mempelajari soft skill dibandingkan hard skill. Makanya pada itu teman-teman semua diharapkan untuk mendengarkan pemaparan daripada Kak Joan ya, terlebih lagi Kak Joan adalah salah satu, bisa dibilang adalah salah satu mahasiswa yang terbaik di Unsia. Makanya berarti teman-teman kita bisa belajar banyak dari Kak Joan dan juga kita nanti ikuti terus Korma 3.0 ini sampai sampai akhir acara. Oke, itu aja kira-kira yang ingin saya sampaikan. Semoga semuanya lancar dan juga teman-teman di dalam membuat project nantinya juga bisa lancar. Oke, terima kasih. Silakan Kak Nisa kembali. Ya, terima kasih Kak Daniel. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Event Korma 3.0, Kak Pajri. Kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang telah sudi mampir ke acara event kita di bulan Ramadan ini, itu Forma 3.0. Di sini harapan saya teman-teman semua bisa berkumpul dan bisa berdiskusi, menjelaskan apa permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa dihadapi teman-teman semua untuk berkonsultasi dengan Kak Jo seputar soft skill gitu. Jadi teman-teman yang mungkin memerlukan dasar yang kuat untuk pengembangan soft skill ini sangat direkomendasikan, apalagi yang pemula gitu. Cukup sekian saran saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Pajri. Tanpa berlama-lama nih teman-teman, kita mulai aja ya ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Kak Joanne. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Kak Nisa. Dan halo teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa Unsia maupun jika ada peserta yang umum ya. Halo, selamat datang di acara Korma 3.0. Nah, izin saya share screen terlebih dahulu.
Nah, sebelum kita mulai mungkin saya izin mungkin penggunaan bahasanya pakai aku, kamu supaya biar lebih deket ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman di sini kita akan membahas tentang produktif dan profesional di industri tech. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu ya, biar lebih kenal, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi perkenalkan saya Joen Nani Tantris, bisa dipanggil Joen atau Joan. Saya mahasiswa S1 PJJ Informatika Universitas Cyber Asia dan sekarang juga sedang menjadi cohort Laskar AI 2025. Selain itu, saya juga menjadi kontributor newsletter Unsia. Dan sebelumnya saya juga sempat menjabat sebagai Ketua Himatika Unsia periode 2024-2025 serta Wakil Ketua Himatika Unsia 2023-2024. Dan saya juga adalah Google Certified Data Analyst. Jadi boleh banget teman-teman yang mau connect, ada username saya di situ di LinkedIn maupun di Instagram, boleh banget ya. Nah, jadi kita pemanasan dulu nih sebelum mulai ke inti materinya. Kira-kira menurut teman-teman soft skill apa yang menurut kalian paling menantang di pekerjaan sehari-hari? Pastinya kan teman-teman ini sambil kerja, sambil jadi mahasiswa juga gitu kan. Pasti ada aja hal-hal yang menantang gitu. Boleh teman-teman dijawab di Zoom chat gitu, kita sambil diskusi. Kira-kira apa aja sih yang menantang gitu ya? Boleh diramaikan teman-teman Zoom chatnya. Komunikasi. Oke, ada lagi. Pasti ya komunikasi memang sangat tricky ya kalau di bidang pekerjaan. Kepemimpinan, iya betul banget ya. Komunikasi, kepemimpinan, apalagi bekerja sama tim itu sangat 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 menantang di pekerjaan sehari-hari. Solid, oke. Ya bagaimana interaksi antar tim supaya tetap solid, manajemen waktu, iya mantap. Sabar menghadapi lingkungan kerja, iya benar banget ya. Konsisten, komunikasi, problem solving. Nah, iya. Nah, banyak teman-teman ini komen tentang manajemen waktu, komunikasi, problem solving, dan bagaimana berinteraksi dengan tim ya. Dan itu pas banget dengan apa yang akan aku bahas hari ini. Ayo kita masuk dulu. Nah, coba teman-teman bayangin teman-teman di suatu skenario di mana teman-teman lagi rapat project sama tim teman-teman, terus tapi akhirnya hasilnya itu nggak ada keputusan karena komunikasinya kurang jelas atau karena perbedaan pemahaman di tim dan mungkin nggak ada satupun yang mau ngalah. Jadi rapatnya itu hasilnya nol. Gimana rasanya itu? Pasti nggak enak banget ya. Frustasi banget gitu kan. Terus kayak, ih kok nggak ada hasilnya gitu ya. Handling complaint. Iya, betul ya Kak Denny. Karena nggak adanya ability atau kemampuan untuk handling komplain, maka rapat proyek itu bisa yang namanya berakhir tanpa keputusan ataupun tanpa ada hasil yang bermakna gitu ya. Nah, untuk mencegah ini, jadi di sini saya akan membahas beberapa poin-poin penting untuk soft skill malam hari ini, yaitu yang pertama ada komunikasi efektif, kemudian masuk kepada kolaborasi dan teamwork, dan saya juga akan bahas manajemen waktu dan produktivitas, problem solving dan adaptabilitas, profesionalisme dan personal branding. Jadi ya, total ada 5 ya yang aku akan bahas malam ini. Nah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita masuk ke poin pertama, komunikasi efektif. Nah, bagaimana sih cara berkomunikasi secara efektif ya, teman-teman? Mungkin terkadang kita merasa kita udah ngomongnya udah jelas banget gitu kan. Kok orang ini masih nggak ngerti ya apa maksud aku gitu ya? Atau kok kayaknya atau vice versa ya, misalnya teman-teman kok nggak nangkep misalnya ini kok teman-teman aku nggak ngerti ya aku ngomong apa gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa poin penting dalam komunikasi efektif, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada mendengarkan dengan aktif. Jadi tentunya sebelum sebelum kita mulai
berbicara, kita harus mendengarkan ya. Makanya kita ada dua telinga satu mulut gitu kan. Biasa ada yang sering ngomong gitu ya. Dan nih pepatah ini ada betulnya. Jadi kita harus mendengarkan secara aktif. Jadi bukan mendengarkan secara pasif hanya masuk kanan keluar kiri ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita dengerin itu harus benar-benar fokus sama pembicaranya dan dengarkan dengan aktif. Jadi disimak dan dicerna gitu. Kemudian saat kita menyampaikan, kita juga harus jelas. Jadi bukan berarti kita cuman ngomong yang kita kira kita pikir itu jelas gitu ya. Tapi kita harus melihat bahwa apakah teman-teman ini beneran nangkep dengan apa yang kita omongin. Kita harus sesuaikan apa yang kita omongin dengan apa yang lawan bicara kita ini butuhkan. Jadi jangan sampai misalnya aku ngomong nih sama Kak Nisa nih panjang lebar gitu ya, udah 10 menit gitu ya, tahu-tahu Kak Nisanya tuh nggak paham karena aku nggak tahu apa yang Kak Nisa mau gitu. Jadi kita harus jelas dalam penyampaian. Kemudian komunikasi nonverbal. Ya, pasti teman-teman sering dengar yang namanya body language. Nah, cuman body language ini atau komunikasi nonverbal tentunya saya rasa sering kita lupakan ya di kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita karena terlalu banyak mungkin ya berkomunikasi via media sosial, jadinya kalau komunikasi di secara langsung itu komunikasi nonverbalnya jadinya kurang baik atau kurang diperhatikan. Nah, di sini nanti juga kita akan bahas contoh-contoh body language yang baik dan yang tidak baik gitu ya. Nah, kemudian di sini mungkin teman-teman ada lihat di layar ya. Di sini aku ada taruh Slack sama Microsoft Teams. Jadi apalagi kita di sini di era tech industry ya, pasti walaupun kita satu kantor tetap komunikasinya tetap ada lewat eh, aplikasi-aplikasi sebagai berikut. Jadi ini beberapa yang sering kita pakai kalau di komunikasi antar tim, kita bisa pakai Slack atau Microsoft Teams. Dan di sini di dalamnya juga banyak fitur-fitur yang berguna ya, apalagi untuk misalnya project management dan juga kalau kita handling banyak tim gitu ya. Ini tuh penting banget teman-teman. Oke. Nah, di sini masuk ke poin berikutnya. Di sini ada body language. Di sini aku ada mengambil beberapa contoh ya dari fuzia.com. Di sini ada beberapa body language yang baik dan buruk. Jadi yang pertama tentunya stay upright posture ya. Jadi teman-teman harus mempertahankan postur tubuh yang baik, yang tegap, jangan bungkuk gitu ya. Apalagi di lingkungan kerja kalau misalnya kita posturnya atau body language-nya udah tidak baik, bisa memberikan kesan yang nggak baik sama rekan kerja ataupun sama klien gitu. Dan tentunya karena kita bicara tentang komunikasi efektif nih ya, pastinya kita harus mempertahankan eye contact. Eye contact itu penting banget karena kalau kita lagi berbicara, tentunya kita seperti istilahnya mengajak lawan bicara kita itu untuk lebih fokus kalau kita ada eye contact. Tapi kalau enggak itu rasanya pasti kayak, apa yang mau kita dengerin ya kalau misalnya lawan bicara kita ngomong sama kita tapi nggak ngeliatin kita gitu kan. Pasti rasanya pertama ya kurang sopan gitu kan, terus kayak kurang menarik gitu ya. Jadinya orang tuh besar kemungkinannya untuk masuk kanan keluar kiri gitu. Nah, kemudian saat kita berkomunikasi mungkin dalam rapat gitu ya, hindari untuk menyilangkan tangan di depan dada gitu ya. Lebih baik kita posisi tubuhnya itu open. Jadi jangan dilipat tangannya gitu ya. Nah, kemudian untuk facial expression, tentunya ekspresi kita itu sangat penting ya dalam komunikasi karena raut wajah kita itu sangat mempengaruhi apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya raut wajah kita tegang, tentu apa yang kita sampaikan bisa memiliki arti yang agak berbeda gitu ya. Dan kalau misalnya
kita harus relax dan harus pede ya dengan facial expression kita, ekspresi wajah, maka tentunya ini akan jadi poin plus apalagi kalau teman-teman interview gitu ya, pasti maunya harus relax dan pede karena kalau kita sebagai HR atau human resource pastinya maunya calon-calon karyawan yang bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi komunikasi efektif ini nggak cuman untuk kerja sama tim, tentu from the start dari awal juga ini sangat penting untuk kita pelajari gitu ya. Oke, masuk ke poin berikutnya. Kita ada sedikit case study nih teman-teman. Jadi apakah ada volunteer di sini yang mau bacain kasusnya di sini? Boleh raise hand teman-teman. Satu aja volunteer buat bacain ini. Boleh gak? Ada yang raise hand teman-teman? Oke, di sini ada Kak Parman Leon, silakan Kak. Ayo boleh di unmute, boleh coba baca. Case study. Sebuah startup teknologi sedang mengembangkan aplikasi mobile dengan deadline yang semakin dekat. Terdapat ketidaksepahaman antara Budi dalam kurung UI UX designer yang menginginkan desain minimalis dan Andi developer yang mengira aplikasi harus interaktif, menyebabkan revisi berulang. Apa yang harus dilakukan oleh Budi, Andi, dan project manager? Ya, Oke, terima kasih banyak Kak Parman Leon. sama-sama Kak. Iya. Nah, jadi seperti yang tadi udah dibacain sama Kak Parmen ya. Jadi kita di sini ada satu kasus di mana ada startup teknologi yang sedang mengembangkan aplikasi mobile. Nah, jadi tapi ada kendala ya karena ada ketidaksepahaman. Nah, kira-kira kan kita belajar tentang komunikasi efektif ya, teman-teman. Kira-kira apa yang harus dilakukan sama Budi atau sama Andi atau sama project manajernya nih? Coba sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya mau dengar dong dari teman-teman. Boleh banget teman-teman pendapatnya gimana? Mungkin bisa teman-teman kira-kira apa sih yang menyebabkan ini dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan situasi ini karena deadline-nya makin deket ya. Jadi pasti semuanya lagi tegang gitu kan, stress out gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Oke, di sini ada Kak Tri Cahyo sama Kak Samuel. Mungkin Kak Tri Cahyo dulu boleh unmute silakan. Habis ini baru Kak Samuel ya. Oke, selamat malam Kak. Selamat malam. Eh, Kalau menurut saya di sini yang paling penting adalah bagian project manager ya Kak. Di sini sebagai project manager harus bisa memiliki keputusan segera mungkin terkait mana yang akan dilakukan, maksudnya diambil tindakannya. Jadi misalkan dari eh, hasil developer udah sesuai, kiranya udah sesuai dengan perusahaan kita inginkan, meskipun itu berbeda dengan desainer, mungkin kalau menurut pribadi saya ya udah sesuai dengan tujuan aja. Tapi kalau misalkan hasilnya jauh dari yang diinginkan oleh perusahaan, mungkin bisa didiskusikan ulang bersama Andi sama Budi juga untuk mencari solusi terbaiknya untuk mengejar deadline tersebut. Mungkin itu Kak. Maaf kalau tidak ada kurang. Terima kasih. Oke, baik. Mantap sekali nih Kak Tri Cahyo ya. Oke, mungkin kita bisa dengar dulu dari Kak Samuel ya sebelum kita masuk ke pembahasannya ini. Silakan Kak Samuel. Ya, kurang jelas karena saya lagi keluar. Yang pengalaman yang saya alami dulu ketika saya bekerja di sebuah proyek, biasanya kita ada yang namanya pre-meeting persiapan untuk proyek itu. Jadi pihak-pihak yang terkait itu dikumpulkan meeting bersama. Kalau misal contoh seperti ini, Budi, Andi, dan project manager dan timnya berkumpul dulu untuk mendesain dari awal itu maunya gimana. Jadi dari situ kan nanti kan bisa diambil sebuah keputusan bersama yang kesepakatan bersama sehingga setelah itu ya proyek tinggal dijalankan begitu aja. Terima kasih.
Oke, baik, mantap banget ya responsnya Kak Samuel. Ya, terima kasih. Oke, nah jadi tadi kedua jawaban teman kita itu betul banget ya teman-teman. Tentunya kayak yang pertama dari project manajernya sangat penting gitu ya, harus bisa mempertemukan antara kedua orang ini untuk mencari tahu kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan ini dan supaya selesai gitu ya, semakin cepat gitu. Dan juga tadi ada satu poin lagi ya, tentunya biasanya ada pre-meeting gitu ya. Jadi sebelum project dimulai ada yang namanya briefing, kita kasih tahu dulu apa yang harus kita lakukan buat project tertentu ini. Nah, dari sini jadi kita bisa melihat bahwa jadi kalau misalnya ada masalah seperti ini nih di tim teman-teman atau di tempat kerja misalnya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Tentunya melakukan rapat ya. Jadi ya just in case misalnya anggap saja yang di sini sebelumnya itu sudah ada meeting, tetapi mungkin ada kesalahpahaman. Nah, kalau misalnya ini sudah terjadi karena dan misunderstanding ini sudah keburu terjadi nih, kira-kira apa yang kita lakukan itu yang di sini. Jadi tentunya kita kumpulkan lagi rapat. Nah, makanya biasanya kalau kita ngerjain project itu ada diadakan rapat secara berkala gitu ya, teman-teman. Jadi misalnya dari awal, terus dalam progresnya juga tentunya ada rapat untuk laporan progres dan kita mantau. Jadi kalau misalnya ada salah itu pun bisa secepat mungkin diketahui dan secepat mungkin di solve gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata ada masalah, kayak di sini kan salah persepsi gitu kan, ada yang menganggap desainnya harus wow, sangat rame, ada yang menurutnya desainnya harus simple banget. Nah, di sini tentunya dalam rapat ini harus adanya penjelasan terlebih dahulu dari manager. Kemudian tentunya project manager harus mempersilahkan Andi dan Budi untuk mengutarakan point of view mereka. Jadi bukannya project manager terus bisa langsung ngatur, oh kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Jadi nggak kayak gitu ya. Jadi harus tetap mempersilahkan Andi dan Budi sebagai UI UX designer dan juga developernya itu kita kasih mereka kesempatan buat ngejelasin apa yang telah mereka kerjakan dan mengapa mereka mengerjakannya seperti itu. Kemudian kita juga beri kesempatan mereka untuk klarifikasi cara kerja mereka dan persepsi mereka. Kemudian dari project manager juga bisa melakukan klarifikasi lagi gitu ya. Nah, seharusnya yang betul itu seperti apa? Nah, dari situ, dari adanya penjelasan klarifikasi, tentunya ada diskusi untuk update strategi. Dan awalnya strategi pengerjaan seperti apa, dikarenakan ada problem gini kan tentunya dengan deadline-nya semakin dekat, maka dengan ada yang harus diperbaiki, jadi tentunya kerjaannya makin banyak ya. Nah, jadi kita harus update strategi gitu. Nah, gimana sih strategi pengerjaan selanjutnya gitu? Misalnya apakah kita stick dengan desain yang ada atau seperti apa? Nah, itu tergantung dari pembahasannya. Jadi kita bisa update strategi dan juga update bisa juga kita update tentang misalnya deskripsi kerjanya apa aja gitu. Mungkin kadang-kadang perlu ada yang namanya penyesuaian ya teman-teman. Oke, kita masuk ke poin berikutnya. Nah, berkaitan dengan tadi komunikasi efektif ya, pastinya kalau kita sedang bekerja kayak yang tadi ya, ada Andi, Budi, project manager, dan tentunya ada anggota tim lain. Nah, di sini kita belajar tentang bagaimana sih kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang dan bekerja sama dengan baik dalam tim. Nah, yang pertama tentunya kerjasama dalam tim. Jadi bukan kerja sama tim, tapi kerjasama dalam tim. Beda ya teman-teman. Kerja sama tim berarti kamu kerja dengan tim gitu. Jadi kayak oh masing-masing aku kamu ngerjain gitu. Terus kita dalam namanya itu satu tim. Tapi kalau kerja sama dalam tim yaitu kita bekerja sama-sama di dalam tim. Misalnya contohnya nih di sini kita bisa lihat ya Himatika bekerja bersama-sama dalam tim untuk menyelenggarakan korma ini gitu.
Nah, jadi teman-teman harus punya konsep bahwa teman-teman dan teman kerja atau rekan tim teman-teman itu adalah satu. Jadi kita bekerja sama-sama dalam satu wadah yang namanya tim untuk mengerjakan suatu proyek. Nah, tentunya untuk kerjasama dalam tim yang baik, kita harus membangun yang namanya kepercayaan. Nah, pastinya kalau misalnya kita mau kerja bersama-sama, tapi kita nggak percaya satu sama lain, ini pasti hasilnya akan berantakan nih. Karena misalnya project manager assign ke Budi ya tadi sebagai UI UX designer atau menyuruh Andi sebagai developer untuk membangun aplikasi gitu, tapi nggak percaya. Nah, apa hasilnya? Tentunya jadinya banyak double job, misalnya perlu diperiksa kembali atau di sini mau membantu mengerjakan, tanda kutip membantu ya, atau jadinya diambil alih oleh orang-orang yang mau mengerjakan itu gitu ya, karena efek tidak percaya gitu. Jadi tentunya dengan tim itu sangat penting untuk membangun kepercayaan. Selain membangun kepercayaan, kita juga harus belajar gimana cara manajemen konflik. Nah, teman-teman pernah kan? Pastinya teman-teman pernah dong menghadapi konflik di tempat kerja atau di organisasi gitu ya. Nah, itu gimana cara menyelesaikannya? Seperti contoh studi kasus tadi ya. Eh, jadi bukannya berarti oh kalau ada konflik itu langsung dibiarin aja atau kayak udah gak usah kerjain lagi project ya gitu ya. Ya, tentunya harus selesai gitu ya. Nah, jadi kita bukan cuman mau proyeknya itu selesai, tapi kita juga mau make sure hubungan antar anggota tim itu masih aman dengan adanya manajemen konflik gitu. Jadi kalau kita bisa menghandle konflik dengan baik, maka hubungan antar anggota tim juga akan terselamatkan. Jadi jangan sampai misalnya aku, kamu kerja gitu. Terus kita ada konflik, terus kita ya udahlah kita kesampingkan konfliknya dulu, yang penting aplikasinya atau proyeknya jadi. Tapi habis selesai, udah nggak ada lagi istilah temenan gitu. Nah, ini kan berbahaya ya teman-teman. Nah, jadi kalau aku bilang kerja sama dalam tim atau suatu organisasi atau suatu tempat kerja itu memerlukan yang namanya koneksi emosional. Makanya di sini aku bold ya teman-teman. Koneksi emosional itu penting banget. Jadi teman-teman bukan cuman terkoneksi secara oh aku kerja di sini, oh jadi aku ada koneksi di sini. Tapi teman-teman juga terkoneksi secara emosional. Ada ikatan emosional yang terjalin antara rekan kerja ataupun teman-teman organisasi saat teman-teman itu mulai bekerja di dalam tim gitu. Dan tentunya suatu hal yang harus menjadi fondasi dalam kolaborasi dan teamwork itu adalah menghargai peran dalam tim. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh join di suatu organisasi. Nah, jadi pasti tentunya masing-masing kita tuh punya job desk. Misalnya, oh aku bagian speaker, oh si A bagian desain gitu. Nah, jadi masing-masing orang dalam tim itu ada perannya masing-masing dan mereka punya peran tertentu itu ada alasannya gitu. Jadi tentunya nggak akan asal-asal loh ya si ketua timnya ini menaruh suatu posisi ataupun memberikan suatu pekerjaan dalam tim. Jadi pasti ada esensnya ya teman-teman. Nah, dengan ini teman-teman harus ada konsep mindset di dalam eh, pikiran teman-teman bahwa oh setiap anggota tim ini adalah berharga, jadi teman-teman harus menghargai perannya. Karena kalau misalnya tidak ada menghargai dari dasar, maka teman-teman tentunya jadinya akan eh, tidak efektif dalam komunikasinya. Tentunya misalnya kayak kalau teman-teman lagi komunikasi antar tim nih, pasti kalau misalnya teman-teman nggak ada rasa hormat atau rasa menghargai, pasti dari gaya bicaranya aja udah beda gitu ya sama orang-orang tertentu ini. Nah, jadi tentunya eh, kolaborasi tim dan teamwork itu hal yang paling penting adalah koneksi emosional dan menghargai peran dalam tim. Nah, di sini teman-teman ada dua
foto yang aku taruh di PPT ini. Coba teman-teman boleh jawab di Zoom chat. Kira-kira ini foto apa sih? Lagi ngapain orang-orang ini? Gathering. Iya. Team bonding, membangun kerjasama dan komunikasi. Ya, kerjasama tim. Iya, betul ya teman-teman. Nah, jadi di sini dua foto ini adalah tentang tim bonding, team building. Jadi tentunya mungkin teman-teman di tempat kerja pasti pernah ya ada tim building seperti ini, momen-momen untuk membangun kerjasama dan komunikasi, tapi dengan cara yang fun. Jadi misalnya dengan adanya games atau adanya kegiatan eh, dengan tim gitu ya. Jadi teman-teman bisa lebih menjalin koneksi yang lebih dalam. Jadi nggak sebatas kayak, oh halo, hari ini aku kerjain tas ABC gitu. Oh halo, besok kamu kerjain CDE ya gitu. Nah, jadi sebenarnya ada maksudnya gitu. Kenapa sih ada team building di tempat kerja gitu ya? Seperti yang tadi dijawab sama beberapa teman-teman di Zoom chat tadi ya, membangun kerjasama. Oke. Nah, kan tadi aku ada singgung tuh, kalian atau teman-teman tuh harus menghargai sesama rekan tim saat bekerja bersama-sama dalam tim. Nah, ayo coba teman-teman boleh sebutkan minimal satu aja kualitas yang teman-teman hargai dari rekan tim teman-teman. Entah itu di tempat kerja atau misalnya di organisasi, boleh banget teman-teman spill di Zoom chat ya. Kira-kira apa aja teman-teman yang kira-kira teman-teman hargain banget. Misalnya, oh aku suka orang yang tepat janji gitu. Loyalitas tanpa batas, semangat tinggi. Oke, mantap Kak Tri. Solid. Oke, tentunya semua orang suka ya teman yang solid gitu ya, yang amanah. Iya, betul. Yang responsif, profesional, bertanggung jawab, tepat waktu. Iya, interpersonal skill, fast response. Oke, tepat waktu, solidaritas sesama tim, saling backup, manajemen waktu yang baik. Bener banget ya. Coba kita bayangin kita punya teman kerja atau anggota tim yang bisa enak itu diajak kerja sama, semangat banget, terus solid gitu ya, amanah, profesional, tanggung jawab lagi, tepat waktu, interpersonal skillnya bagus, problem solving bareng-bareng, manajemen waktu. Tentunya itu menjadi rekan tim yang idaman banget ya, pasti senang banget kalau ada tim yang seperti itu. Nah, dengan ada yang ini, nah mungkin teman-teman mulai hari ini atau mulai besok mungkin bisa teman-teman mengamati ya kalau saat bekerja itu teman-teman bisa lihat, oh melihat satu poin positif dari masing-masing rekan kerja teman-teman. Dengan kita mengetahui misalnya, oh misalnya si A keunggulannya itu dia tepat waktu, si B keunggulannya dia manajemen tugasnya itu bagus banget. Nah, dengan ini teman-teman bisa eh, lebih tahu untuk menaruh peran dengan rekan tim atau teman-teman juga tentunya bisa meningkatkan rasa menghargai atau menghormati antar tim gitu ya. Nah, selanjutnya ya seperti tadi yang sempat disinggung sama teman-teman ya, manajemen waktu dan produktivitas. Teman-teman pasti pernah dengar kata-kata seperti ini. Sibuk tidak sama dengan produktif gitu ya. Nah, itu benar banget ya teman-teman. Kadang kita sibuk gitu ya, misalnya dari pagi sampai malam gitu ya, ke tempat A, B, C, D, rapat A, B, C, D. Tapi nggak produktif. Kenapa? Karena hasilnya nggak maksimal. Nah, maka dari itu inilah pentingnya manajemen waktu. Gimana sih cara manajemen waktu yang baik gitu ya? Nah, di sini ada teknik time blocking
akan saya jelaskan di slide selanjutnya nanti. Prioritas tugas dan mengatasi gangguan. Ini adalah 3 poin penting yang harus teman-teman ingat waktu teman-teman yang namanya mengatur waktu gitu ya, manajemen waktu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 4 aplikasi. Jadi yang pertama ada Google Calendar. Di sini personally aku juga pakai Google Calendar buat manajemen tugas, manajemen waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada rapat atau ada tugas, aku taruh di Google Calendar. Kemudian di sini ada Notion, aplikasi serupa. Jadi seperti contohnya Himatika sekarang pakai Notion ya gitu ya untuk manajemen tugas dan projectnya supaya lebih terstruktur. Kemudian di sini ada Taskade. Taskade ini juga sama modelnya sama Notion, bisa untuk manajemen project, manajemen tugas. Aku dulu juga suka pakai ini. Itu ya, cuma belakangan udah jarang karena lebih sering pakai Google Calendar aja, udah bawaan gitu ya di mana-mana, di HP, di laptop gampang aksesnya gitu ya. Gak perlu install aplikasi tambahan lagi gitu. Tapi sampai sekarang sih aku tetap rekomen banget Taskade ya. Enak banget dipakainya. Buat reminder juga bisa. Kemudian di sini ada memory G. Mungkin teman-teman suka pakai to-do list manual, pakai kertas boleh, atau pakai notes di HP juga boleh yang simple-simple ya. Tapi aku personally suka pakai memory G. Not sponsored ya everyone. Nggak disponsor ini. Cuman aku suka banget pakai memory G. Itu tugas-tugas di situ kita bisa list sesuai kategori, kemudian kita bisa taruh di kalender mau berapa hari ke depan, mau 1 tahun ke depan buat diingetin juga bisa gitu ya. Enak banget dan aplikasinya itu sangat clean ya, jadi nggak berantakan buat taruh tugas gitu. Nggak akan overwhelming, kita juga bisa color code tugas-tugas kita gitu ya. Misalnya dalam 1 hari teman-teman ada 20 tugas gitu ya. Nah, mungkin pusing banget nih kalau misalnya mau taruh di di to-do list, di kertas gitu ya, pasti penuh banget gitu ya. Tapi kalau pakai memory G kita bisa label pakai warna gitu ya, pakai kategori, jadi lebih lebih refreshing di mata gitu ya ngelihatnya biar nggak pening juga. Mungkin teman-teman bisa cek aplikasi ini di Play Store juga ada ya. Oke. Nah, masuk ke yang namanya time blocking. Di sini ada contoh time blocking ya. Time blocking itu adalah kita assign suatu waktu di kalender kita untuk melakukan satu task tertentu. Jadi misalnya contohnya nih, ini ada eh, satu orang gitu ya, dia punya task, misalnya dia mau ngerjain UX1 assignment. Dia taruh dari jam 8 sampai jam 11. Jadi dalam 3 jam tersebut, orang itu cuman ngerjain satu tas aja, jadi fokus gitu. Jadi nggak akan dia mengerjakan hal lain di blok time tersebut gitu. Dan jadi satu blok time itu untuk satu tugas. Nah, dan yang lain-lain bisa dipisah-pisah seperti ini. Dengan kita adanya time blocking, dan tentunya biasanya kita color code ya. Misalnya di contoh di sini dia juga color code dengan kode warna gitu ya. Jadi di sini kita sudah dengan melihat ini kita juga sudah ada bayangan di otak kita gitu. Jadi biasanya otak kita itu lebih tentunya lebih seger ya kalau lihat warna-warna yang berbeda-beda. Jadi dari sini waktu kita lihat aja kita udah tahu oh dari waktu ini sampai waktu sekian itu kita harus ngerjain tas tersebut. Nah, berarti yang kalau yang gak ada warna itu berarti aku free gitu. Jadi di sini udah langsung tertata untuk pikiran kita. Jadi udah tahu apa aja yang harus dilakukan tanpa berpusing-pusing dan tanpa bingung-bingung lagi kalau misalnya ada hal yang mendadak muncul gitu. Nah, jadi kita akan langsung schedule di tempat yang kosong. Jadi langsung kelihatan daripada teman-teman cuma ngelis aja tapi nggak ada urutan yang tepat gitu. Jadi ini istilahnya planning. Nah, tentunya kalau misalnya mendadak-mendadak nggak bisa ya teman-teman langsung planning gitu ya, nanti berantakan. Nah, jadi teman-teman bisa misalnya sehari sebelumnya, misalnya besok teman-teman udah banyak agenda, teman-teman udah ada list tugas yang mau dilakukan besok, malam harinya teman-teman udah bisa ngeblocking di kalender teman-teman gitu.
Dan ini juga mempermudah banget, apalagi kalau teman-teman yang sambil kerja, sambil kuliah, sambil mungkin ngurus rumah tangga juga gitu ya. Jadi lebih tertata untuk apa aja yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba diajak, ayo ada meeting ini, oh ayo ada acara ini, jadi teman-teman langsung tahu slot waktu yang kosong. Nah tentunya walaupun di sini kita ditulis, oh dari misalnya dari jam 8 sampai jam 11 atau dari jam 11 sampai jam 2 ngerjain tas tertentu. Tentunya nggak mungkin dong ya teman-teman benar-benar duduk di situ 3 jam gitu ya tanpa gerak-gerak gitu ya. Nah, di sini aku mau kenalin yang namanya teknik Pomodoro. Mungkin teman-teman pernah dengar ya pastinya. Atau mungkin teman-teman ada yang pernah melakukan teknik Pomodoro? Boleh teman-teman sharing mungkin di chat pernah nggak pakai teknik Pomodoro? Atau pernah dengar nggak? Pernah, oke. Nah, baru dengar. Oke, jadi bisa nih ya untuk kita gali sama-sama. Oke, kalau yang belum pernah, ayo kita kupas apa itu Pomodoro. Mungkin teman-teman ngelihat tomat di layar teman-teman ya. Nah, jadi di sini itu adalah pembagian waktu. Jadi otak manusia itu gak bisa stay fokus untuk satu task dalam waktu yang lama. Jadi otak kita itu butuh ya namanya refreshing. Tentu gak cuman kita yang jenuh ya, otak kita juga bisa jenuh. Makanya kenapa kadang-kadang kita tuh habis ngerjain tugas itu kadang di tengah-tengah, pengen nge-scroll IG dulu, pengen nge-scroll TikTok dulu gitu ya. Nah itu karena itu ada sinyal dari otak kita, udah jenuh, udah capek gitu ya. Ayo kita melakukan hal yang lain gitu. Nah, di sini Pomodoro ini biasanya rumusnya adalah 25 plus 5. Jadi itu 25 menit kita bekerja, memfokuskan diri pada suatu kerjaan, kemudian kita akan beristirahat selama 5 menit. Dan untuk waktu istirahat 5 menit ini biasanya dianjurkan teman-teman itu bukan digunakan untuk men-scrolling sosial media, melainkan teman-teman bisa misalnya stretching sejenak atau jalan-jalan sedikit gitu ya. Nah, ini untuk merefresh badan kita dan tentunya merefresh otak kita. Nah, biasanya cycle Pomodoro ini diulang selama 4 kali, terus baru teman-teman itu bisa ambil istirahat yang lebih lama durasinya. Nah, sebenarnya Pomodoro ini juga bisa disesuaikan karena mungkin ada sebagian orang yang rentan fokusnya itu lebih lama gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa kerja selama 40 menit misalnya, istirahatnya 10 menit itu boleh juga. Asal jangan kebalik gitu ya, kerjanya 10 menit, istirahat 40 menit gitu, jangan ya teman-teman ya. Jadi boleh disesuaikan, tapi rumusnya idealnya sih 25 menit sama 5 menit gitu. Jadi biar mata juga nggak terlalu capek ya natap layar gitu ya teman-teman. Mungkin bisa banget teman-teman coba nih mulai malam ini, misalnya ada deadline tugas, boleh teman-teman ngerjain. Mungkin teman-teman bakal kerasa eh, lebih efektif gitu sih, lebih termotivasi buat nyelesainnya itu cepet gitu. Apalagi kalau teman-teman pakai timer. Ini dulu aku juga suka pakai Pomodoro, cuman belakangan aku lebih modifikasi Pomodoronya. Jadi kadang-kadang aku pakai 1 jam terus istirahat 10 sampai 15 menit gitu. Kalau dulu-dulu aku memang sukanya pakai 25 menit sama 5 menit gitu. Jadi disesuaikan aja teman-teman ya. Berikutnya kita mengatasi gangguan. Tadi kita udah tahu nih aplikasi apa aja yang bisa kita pakai buat manajemen tugas, manajemen waktu, dan barusan kita belajar tentang gimana sih kita atur waktu gitu ya, gimana sih cara kita eh, fokus gitu dengan lebih lama. Dan tentunya salah satu poin krusial di sini adalah kita harus mengatasi yang namanya gangguan. Karena kadang-kadang kita mau kerja pasti ada aja gangguannya ya. Misalnya notifikasi banyak, banyak yang telepon, banyak yang SMS, atau banyak yang WA gitu ya. Nah, tentunya jadi teman-teman harus punya mindset kalau waktunya kerja, jangan sentuh-sentuh yang namanya misalnya WhatsApp atau HP gitu ya, matikan dulu notifikasi.
Atau teman-teman kan sekarang kita ada fitur do not disturb ya di HP, jadi bisa dinyalain dulu focus mode kalau di laptop gitu misalnya. Jadi notifikasi itu tidak akan muncul dan tidak akan mendistract otak kita gitu. Karena otak kita kadang kalau melihat sesuatu yang lain dari yang sedang kita kerjakan, otak kita itu cenderung akan beralih fokus gitu ya. Jadi usahakan hal-hal yang tidak relevan teman-teman singkirkan dari penglihatan gitu. Kemudian dengan itu tentunya teman-teman juga harus merapikan lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang rapi akan membuat otak kita terstimulasi menjadi lebih rajin, lebih aktif gitu. Nah, jadi misalnya benda yang tidak relevan disingkirkan gitu ya. Jadi teman-teman bisa banget, misalnya teman-teman kalau kerja itu ada di satu ruangan khusus atau di satu meja khusus. Jadi kalau untuk entertainment ataupun untuk misalnya untuk tidur-tiduran atau have fun atau makan, jangan di meja yang sama gitu ya teman-teman. Jadi supaya otak kita itu terbiasa untuk mengasosiasikan tempat tertentu untuk bekerja atau tempat tertentu buat have fun. Kemudian monotasking dan hindari multitasking. Jadi seperti yang tadi time blocking gitu ya, teman-teman harus fokus dalam satu tugas aja, hindari multitasking karena multitasking itu membuat otak kita itu lebih lelah, lebih cepat lelah karena banyak yang harus dipikirkan gitu ya dalam satu waktu yang sama dan jadinya rentan fokus kita itu jadi lebih berantakan gitu. Jadi kita jadi lebih nggak fokus dan tentunya jadi hasilnya kurang maksimal. Nah, di sini ada Mas Sigit nih, komen bahwa skala prioritas juga efektif mengatasi gangguan. Benar banget ya. Dan tentunya di sini nanti abis ini akan aku bahas juga skala prioritas nih. Ya, langsung kita masuk aja ya. Nah, di sini ya, menerapkan prioritas. Coba teman-teman lihat gambar di sebelah kiri. Tentunya pusing banget ya kalau kita lihat begitu banyak sticky notes, begitu banyak to-do list yang panjang banget isinya tugasnya, ngelihat aja udah males gitu ya, udah capek apalagi mau ngerjain. Nah, sementara teman-teman lihat di gambar sebelah kanan, di sini ada skala prioritas. Nah, ini penting banget, apalagi kalau teman-teman yang punya banyak kerjaan atau punya banyak peran di kehidupannya gitu ya. Jadi di sini ada 4 kuadran untuk menetapkan prioritas. Yang pertama, yang harus dikerjakan sekarang juga yaitu di kuadran 1, yaitu untuk tugas-tugas yang penting dan juga yang urgent. Kemudian yang kedua ada yang do soon, yang untuk dijadwalkan di masa depan gitu ya, yang beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan itu untuk tugas-tugas yang penting namun belum terlalu urgent. Nah, terus di sini ada yang namanya delegate. Jadi teman-teman bisa menugaskan tugas tertentu ke rekan kerja yang lain kalau tugasnya itu tidak terlalu penting tapi itu urgent gitu. Dan kemudian yang terakhir bisa teman-teman pindahkan atau bisa teman-teman buang gitu ya, tugas-tugas yang tidak penting dan tidak urgent gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau lagi sibuk-sibuknya tentunya kayak, aku mana ada waktu buat bikin skala kuadran kayak gini ya, gitu kan. Gimana sih? Nah, jadi sebenarnya ini simpel aja, teman-teman nggak perlu tiap kali atau tiap hari, tiap minggu bikin kuadran kayak gini ya, karena makan waktu juga. Nah, teman-teman bisa banget, misalnya teman-teman ada tugas baru nih, bisa langsung teman-teman sortir di pikiran teman-teman, misalnya, oh tugas ini deadline-nya kapan ya? Masih lama gitu. Oh, apakah ini penting? Iya. Oke, berarti aku harus menjadwalkan ini. Nah, berarti terus teman-teman bisa catat di to-do list teman-teman. Nah, terus di malam harinya teman-teman bisa update di kalender teman-teman di waktu kapan teman-teman akan mengerjakan tugas ini gitu. Ini untuk skala prioritas ya, teman-teman. Oke, berikutnya kita masuk ke yang namanya problem solving dan adaptabilitas. Jadi tentunya dalam tim ini rentan yang namanya masalah gitu ya, pasti ada aja.
ada masalah, dan tentunya teman-teman harus siap untuk beradaptasi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada masalah, seperti tadi Andi dan Budi ya, kita harus bisa mengidentifikasi masalah. Kalau misalnya kita sendiri tidak bisa identifikasi masalah, boleh banget kita panggil tim gitu ya. Kita rapatkan bersama-sama, kita cari tahu masalahnya apa gitu. Terus kita bisa brainstorming, kita bisa mengecek gitu ya, kita bisa berdiskusi apa aja sih yang menyebabkan kendala ini atau masalah ini gitu. Kira-kira apa jalan keluarnya, itu bisa banget di brainstorming. Nah, terus tentunya karena kita adanya di tech industry, kita harus siap dengan perubahan. Apalagi kita tahu sekarang teknologi itu pesat banget, cepat banget berkembangnya gitu ya. Selama 3 bulan, 6 bulan udah muncul yang baru gitu ya. Nah, jadi kita harus selalu beradaptasi. Apalagi kalau misalnya kita udah di lingkungan kerja teknologi gitu ya, kita harus serba gercep karena eh, tentunya dengan kita gercep gitu ya dan kita bisa beradaptasi, kita bisa memanfaatkan teknologi dengan lebih cepat dan tentunya penyelesaian tugas lebih cepat. Dan tentunya jangan lupa juga untuk yang namanya diskusi dan kolaborasi antar tim ya. Jadi tentunya kita tidak sendiri meskipun misalnya tugas kita itu tugas sendiri tapi ada problem gitu ya, bisa banget kita diskusikan dengan yang namanya rekan tim kita. Berikutnya kita masuk ke profesionalisme. Jadi untuk di profesionalisme di sini saya ada rangkum 8 poin yang sangat penting pada saat kita itu bekerja gitu ya. Jadi ada beberapa poin yang harus teman-teman ingat. Yang pertama itu tepat waktu, tepat janji. Kemudian ada tanggung jawab, siap bekerja, jujur, transparan, saling menghormati, mematuhi peraturan, dan bersikap objektif. Nah, jadi teman-teman harus memiliki kualitas-kualitas ini, apalagi khususnya di lingkungan kerja dan di lingkungan profesional, karena ini sangat penting dan mencerminkan tingkat profesionalitas teman-teman. Dan dengan ini kita juga bisa lebih berintegritas pada saat kita bekerja gitu. Dan tentunya ketika dilihat oleh atasan atau dengan klien gitu ya, pasti tentunya akan lebih menimbulkan kepercayaan yang lebih dalam karena kita memiliki kualitas-kualitas tersebut. Berikutnya ada yang namanya personal branding. Jadi yang tidak kalah penting tentunya kita harus tahu bagaimana kita mempromosikan diri sendiri. Yang pertama tentunya kita harus optimalkan profil LinkedIn. LinkedIn itu seperti sosial media tapi untuk yang profesional gitu ya teman-teman. Nah, jadi di LinkedIn ini juga teman-teman boleh banget aktif membuat dan mempublish portofolio online. Nah, ini sangat berguna apalagi teman-teman apalagi kita di tech industry itu ya, kalau misalnya kita ada portofolio, maka kalau kita misalnya mau bekerja sama dengan tim lain atau perusahaan gitu, tentu akan sangat berguna gitu. Karena perusahaan bisa langsung lihat, oh ini karya yang pernah kamu bikin gitu, terus bisa langsung lebih jelas gitu ya, langsung lebih percaya gitu. Kemudian teman-teman juga boleh banget berbagi insight sesama network. Ini boleh di LinkedIn atau di sosial media manapun, sesama komunitas, boleh banget teman-teman sharing. Dan dengan sharing teman-teman hal yang teman-teman memang sukai, misalnya teman-teman memang suka di bidang data gitu ya, teman-teman bisa berbagi tentang itu gitu. Jadi ini juga bisa menjadi sebuah personal branding. Dan tentunya teman-teman harus rajin ikut komunitas, ikut webinar, atau misalnya kalau ada kompetisi boleh banget teman-teman join gitu ya untuk membangun personal branding. Last but not least, teman-teman be authentic ya. Teman-teman harus menjadi sosok yang mencerminkan diri sendiri. Jadi jangan melihat misalnya suatu public figure tertentu, wah keren banget ya, terus mau mengcopy segala hal yang dilakukan. Aku rasa itu enggak banget ya. Jadi better kita maksimalin potensi diri aja dan menjadi diri sendiri, membangun personal branding yang kuat. Karena kalau personal branding yang cuman mengcopy-copy itu nggak kuat teman-teman. Nah,
Di sini ini ada contoh profil LinkedIn yang bagus. Teman-teman bisa search. Mungkin teman-teman tahu juga ya ini Kak Vina, terkenal content creator yang sering memberikan insight tentang soft skill dan bagaimana di tempat kerja atau bagaimana interviewnya gitu ya. Teman-teman bisa cek LinkedIn-nya Kak Vina gitu ya. Ini bagus banget, LinkedIn-nya rapih gitu ya. Dan tentunya LinkedIn yang pertama kali dilihat itu about-nya. Jadi kalau teman-teman ada LinkedIn, tolong dimaksimalkan di bagian about, apalagi di beberapa kalimat pertama. Jadi beberapa kalimat pertama itu adalah hook-nya. Jadi teman-teman bisa menambah koneksi atau menambah following, tentunya semuanya dari first impression teman-teman. Nah, selain LinkedIn, tentunya teman-teman kita di tech industry itu penting banget yang namanya GitHub. Jadi di sini contoh profil GitHub yang menurut aku keren itu ya, meskipun nggak formal-formal banget, nggak kaku-kaku banget gitu, tapi ini keren banget mencerminkan bagaimana si orang ini tuh dia tuh memang passionate banget dengan coding gitu ya. Teman-teman bisa cek namanya Sindre Sorus. Ini sangat kreatif banget untuk readme-nya di awal halaman GitHub-nya gitu ya. Nah, teman-teman boleh maksimalin. Jadi GitHub kalau misalnya teman-teman ada codingan atau ada project, teman-teman boleh banget di-share di GitHub gitu ya. Nah, sekian dari pemaparan saya gitu ya. Cukup lama teman-teman memperhatikan ini. Nah, mungkin boleh saya serahkan kembali ke Kak Nisa untuk sesi Q&A. Terima kasih teman-teman. Iya, terima kasih Kak Jo atas pemaparan materinya. Jadi seru dan menarik banget kan, inspire, inspiring juga ya. Bukan hanya Jo sebutin emang penting banget kan di tech industry sekarang. Jadi poin yang dibilang sama Kak Jo tadi apa aja kayak komunikasi efektif, kolaborasi dan teamwork, manajemen Iya. waktu dan produktivitas, problem solving dan adaptabilitas, serta profesionalisme dan personal branding. Oke, jadi sekarang kita lanjut aja kali ya mulai sesi Q&A-nya. Mungkin dari tim akan di-share link selanjutnya di room chat ya. Ya, teman-teman yang mau bertanya silakan lewat slide ya, teman-teman. Dari operator boleh sambil di-share screen juga ya. Atau mungkin ada teman-teman yang mau bertanya via Zoom Bu juga boleh. Silakan raise hand teman-teman. Yuk. Ayo teman-teman, jangan malu-malu. Yuk, boleh banget diskusi gitu ya. Kita di sini sambil sharing-sharing aja. Teman-teman kalau misalnya mau mengajukan pertanyaan boleh banget buat raise hand atau misalnya di chat juga gitu sambil menunggu slide-nya ini. Tapi Ya, aku harap pertanyaannya nggak keluar dari tema ya. Diharapkan seperti itu. Oke, bisa dimulai teman-teman biar seru nih Q&A-nya. Oke, di sini ada Kak Samuel nih, udah raise hand. Boleh nih? Ya, saya mau nanya nih Kak, misalkan kita tadi udah time blocking ya, udah schedule nih di malam hari gitu.
Itu yang sering saya alamin tuh udah schedule besok pagi saya mau ngerjain ini. Tapi tiba-tiba di pagi hari itu seperti ketika berjalan waktu di kantor gitu tiba-tiba ada surprise gitu, misal ada sebuah masalah gitu. Itu cara ngatasinya biar time blocking kita nggak terganggu tuh gimana? Karena terkadang itu yang malah bikin time blocking kita tuh jadi berantakan gitu. Planning kita di awal itu jadi berantakan karena kita harus menyelesaikan masalah itu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Samuel. Langsung aku jawab aja ya. Nah, jadi memang sih tentunya banyak hal-hal yang tak terduga yang bisa datang gitu ya di kehidupan kita tanpa kita bisa halangin gitu ya. Tiba-tiba banget gitu ya. Misalnya harus ngerjain A atau harus ngerjain B. Sementara kita udah ada schedule. Nah, kalau ketemu hal-hal seperti ini, pertama-tama Kak Samuel jangan panik dulu ya, dan teman-teman jangan panik dulu. Kalau misalnya sesuatu hal ini urgent banget, kembali lagi ke skala prioritas tadi ya. Kalau misalnya itu sesuatu hal benar-benar penting dan urgent, ya udah teman-teman lakukan aja. Terus kalau misalnya teman-teman itu adalah hal yang nggak terlalu penting tapi urgent gitu, teman-teman bisa misalnya minta tolong teman yang lain gitu, atau misalnya saudara atau misalnya rekan kerja untuk menyelesaikannya gitu ya teman-teman. Dan kalau time blocking di kalender, ya pasti kalau misalnya Google Calendar, kalau misalnya kita mau atur lagi satu-satu di tengah-tengah hari itu pasti bakalan ribet banget ya, dan bakalan sangat pusing gitu ya. Jadi nggak masalah time blockingnya teman-teman ya di Google Calendar itu cukup teman-teman misalnya kasih slot misalnya satu hari satu kali aja di malam hari aja teman-teman benerinnya, atau dua kali aja, satu kali siang satu kali malam. Kalau aku personally memang time blocking itu kadang-kadang aku nggak pakai Google Calendar tapi aku hanya menyimpan di otak aja time blockingnya, misalnya oh dari jam sekian sampai jam sekian aku melakukan ini, dari jam sekian sampai jam sekian aku melakukan hal ini. Jadi kalau misalnya ada hal yang baru aku nggak pusing gitu ya harus coret-coret gitu ya. Meskipun kadang-kadang kalau ngelihat ada benar-benar ada wujudnya di kalender itu lebih aman, tapi kalau misalnya kadang namanya kita bekerja, kuliah, ya paham juga lah ya sesama mahasiswa pekerja, pastinya nggak bisa kita bisa, oh ya ini ada yang berubah, bentar deh aku update dulu Google Calendar, kan nggak mungkin gitu ya, jadi nggak masalah. Kalau misalnya berantakan ya teman-teman tinggal misalnya kalau pas ada waktu luang baru teman-teman atur kembali. Atau kalau misalnya itu ya nggak masalah gitu. Misalnya kepake 1 jam, oke sisa 1 jamnya bisa teman-teman lanjutkan aja buat tugas yang seharusnya teman-teman lakukan. Itu juga boleh. Karena biasanya di malam hari itu teman-teman pasti akan ini sih, pasti akan evaluasi apa yang udah dilakukan, apa yang masih belum, dan apa tambahannya. Kemudian teman-teman bisa tambahin di Google Calendar atau di to-do list teman-teman gitu. Mungkin itu dari saya ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih Kak dari slide-nya. Kita bacain ya coba. Pertanyaannya tuh, mengatasi gangguan adalah menghindari multitasking. Sedangkan kita di kerjaan harus bisa multitasking. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal seperti itu? Gimana nih jawabannya Kak Jo? Oke, wah ini menarik banget ya kata-katanya ya, menghindari multitasking. Tapi memang di kerjaan kita dituntut untuk multitasking ya. Tentunya saya juga can relate banget untuk itu. Memang sih kalau multitasking itu bakalan attention span atau gimana durasi fokus kita itu akan berkurang. Tetapi kalau misalnya memang tuntutan pekerjaan, ya tidak masalah gitu. Hanya saja kadang-kadang itu eh, kita bisa learn how to say no gitu ya. Kadang-kadang kan ada aja gitu ya yang datang gitu ya. Minta tolong ini, minta tolong itu, misalnya kita lagi kerja gitu kan. Ya, learn how to say no itu juga sangat sangat berguna gitu ya. Jadi supaya nggak selalu terdistraksi. Terus kalau multitasking, ya saya rasa kalau misalnya 2 tas masih aman lah ya. Kalau 2 kerjaan dilakukan bersama masih aman. Asal jangan 3 atau 4 gitu. Itu bakalan mumet banget. Karena personally aku sendiri juga
sehariannya juga ya lumayan sering multitasking gitu ya, meskipun aku bilang hindari multitasking. Makanya aku bukan bilang jangan multitasking, tapi sebisa mungkin hindari. Karena tapi kadang-kadang itu memang karena kita di lingkungan kerja itu kan dituntut harus siap terus buat bekerja. Nah, jadi kadang-kadang tuh ada waktu yang sekiranya oke-nya sayang nih kalau kita cuma sambil ngerjain ini doang gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang suatu hal yang berat, kalau mau dimultitasking itu bisa dimultitasking dengan hal yang ringan. Jadi jangan sampai dua-dua tasnya itu berat, satu ringan itu bisa gitu ya. Oke, itu aja Kak Nisa. Ya, selanjutnya nih, katanya tuh eh apa yang harus kita lakukan jika kesalahan kita tuh buat membuat kepercayaan tim tuh berkurang nih, Kak. Misalnya mungkin ada apa gitu yang jadi miskom, kayak gitu, Kak Jo. Oke, ini kebetulan aku juga pernah nanganin kasus serupa ya, karena di memang kalau berorganisasi pasti ada aja yang kayak gini yang bikin kesalahan, terus jadinya tentunya orang jadi nggak percaya. Nah, makanya that is why communication is very important gitu. Jadi kita saat kita membuat kesalahan, ya kita fair-fairan aja bilang, ya maaf saya salah gitu, karena misalnya apa perspektif teman-teman dan tapi jangan cuman salah karena alasannya apa, tapi teman-teman juga harus proaktif untuk mempertanyakan kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Jadi supaya istilahnya salah nggak tambah salah gitu ya. At least salah kita bisa benerin gitu dan komunikasi gitu ya. Nah, jadi it's okay karena ya kita nggak ada yang perfect, pasti ada aja yang buat salah gitu. Tapi if you dare to admit it, kalau kamu berani untuk mengatakan bahwa kamu salah, maka kamu sudah menjadi pemenang gitu ya. Jadi bukan berarti kamu tuh loser karena kamu salah, orang jadi nggak percaya. Tapi kalau aku sendiri nih sebagai dulunya pernah memimpin organisasi gitu ya, aku malah sangat menghargai anggota aku yang mau mengakui bahwa dia itu salah dan mau memperbaiki. Itu ya teman-teman. Ya, Kak Jo. Ada lagi nih, kayak misalnya bisa nggak kita mengkolaborasikan dengan AI terkait schedule kita? Kadang kita perlu assist juga kan, Kak? Tolong trik dan tips and triknya dong. Oke, tips and triknya ya, boleh banget sih. Eh, Teman-teman bisa pakai AI, misalnya pakai ChatGPT nih. Bisa banget teman-teman brainstorming gitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau mau cerita sama orang atau cerita sama bestie gitu ya, tapi kita sama-sama kerja sibuk gitu ya, nggak bisa kita mau ngatur ini itu gitu ya. Nah, tapi boleh banget teman-teman misalnya konsul sama ChatGPT nih. ChatGPT aku nih banyak tugas gitu kan, kayak gini-gini. Aku ada harus ngerjain A, B, C, D. Kira-kira gimana ya aku bisa atur schedule-nya. Kebetulan aku juga suka gitu ya ngelihat ngelihat konten-konten produktivitas gitu ya. Jadi aku pernah lihat ada orang dia coba bilang, oh ChatGPT coba bikinin schedule aku dari list tugas yang aku ada saat ini gitu. Jadi dari situ ChatGPT bisa banget membantu gitu. Jadi kita nggak pusing banget gitu buat ngatur-ngatur tugas gitu. Gitu sih teman-teman. Iya, soalnya. Oke, selanjutnya nih, Kak. Ada yang nanya nih. Gimana nih? Yang mana nih? Oke, rekan satu tim sudah ditentukan dari pimpinan. Namun dalam hal kerja tim, rekan kita misalnya ada yang tidak mau bekerja dengan berbagai alasan. Jadi sebaiknya sikap kita tuh bagaimana ya dengan kondisi tersebut? Oke. Aku juga pernah di kondisi itu ya. Pertama pasti kayak rasanya kesel gitu ya. Kok orang ini nggak mau ya kerja gitu ya. Padahal udah di-assign gitu ya. Kalau hal pertama yang akan aku lakukan sih tentunya kita confront dulu dengan orang itu. Kita coba komunikasikan dengan orang itu. Kenapa alasannya gitu ya. Apa yang bisa kita bantu gitu ya. Dan kira-kira apa yang bisa menjadi jalan keluar. Misalnya orang itu bantu kita di bagian apa gitu. Gitu, pembagian tugasnya seperti apa yang lebih cocok. Kalau misalnya memang
orang tersebut susah untuk diajak komunikasi juga susah banget gitu ya. Boleh banget teman-teman silakan up aja ke atasan gitu. Atau teman-teman bisa minta saran dari mungkin rekan kerja yang udah kerja lebih lama gitu ya. Boleh banget gitu, nggak masalah gitu. Atau teman-teman up aja ke atasan, tapi eh, bukan nge-snitch ya jadinya, tapi lebih ke minta saran bagaimana jalan keluarnya ya Bapak Ibu, karena ada kendala seperti ini. Ingat jangan diem-diem aja, berani speak up ya. Itu Kak. Next mungkin. Oke, next nih. Ada yang nanya katanya, seberapa pentingkah work-life balance dalam menjaga produktivitas kita di dunia kerja maupun perkuliahan? Enlighten us nih Kak, gimana caranya? Iya, work-life balance ya. Semua orang pasti mau banget work-life balance, tapi mungkin work-life balance yang kita suka lihat di sosial media ya, orang-orang yang pulang kerja langsung plek pulang gitu ya, nggak ada kesentuh kerjaan lagi, terus belajar gitu ya, kuliah, terus nggak pusing-pusing gitu ya. Nah, sebenarnya in real life kan nggak seperti itu. Jadi, tapi work-life balance itu bukan berarti itu nggak penting sama sekali, itu penting banget. Jadi, apa yang bisa teman-teman lakukan? Pertama, maksimalkan waktu jam kerja teman-teman. Jadi, di jam kerja teman-teman itu fokuskan buat bekerja. Terus ya kadang-kadang memang tidak bisa dipungkiri kita harus lembur ya, tapi nggak masalah asalkan teman-teman waktu teman-teman pulang kerja dan itu waktunya untuk belajar perkuliahan, makanya teman-teman better ada schedule gitu ya, time blocking untuk kuliah gitu, misalnya 1 jam per hari pun jadi lah gitu ya, time blocking asalkan fokus teman-teman mengerjakan atau belajar hal tersebut pasti bisa gitu ya teman-teman. Jadi eh, dan juga sama ini kan ada weekend nih ya Sabtu Minggu. Terus ada juga teman-teman yang tetap kerja Sabtu Minggu. Tapi tentunya pasti kita ada off time ya. Kalau off time itu jadi di mana kita misalnya hari nggak kerja gitu ya, hari off gitu ya. Teman-teman bisa gunakan ini self care, me time gitu ya. Nggak perlu yang mahal-mahal, nggak perlu sampai kayak oh aku harus healing ke luar negeri, nggak ya. Teman-teman bisa aja dengan misalnya nonton YouTube favorit teman-teman atau nonton film atau olahraga, jangan lupa juga gitu ya. Jadi harus ada jadwal terstruktur per minggu atau per hari teman-teman gitu. Next Kak. Ya mungkin ini udah Kak. Oke, jadi ini kayaknya pertanyaan terakhir kita nih Kak Jo yang bisa Kak Jo bantu jawab. Oke, Tadi tuh boleh. kayaknya ada yang nanya gimana caranya biar apa sih gak ke distract gitu tentang kerjaan kita biar gak ke distract tuh gimana gitu. Oke, biar nggak terdistract itu Itu dengan sih Kak Jo. Iya. oke, oke Kak. Jadi kalau misalnya Ya gak ke terdistract hal-hal yang mengganggu. oke oke. Ya tentu kadang-kadang ada aja ya orang-orang yang mau ini dia ya cara melawan dan memberantas distraksi yang efektif gimana agar kerjaan bisa cepat selesai. Pertama tentunya kita harus set boundaries ya karena pasti ada aja orang-orang yang mau mengganggu kita gitu ya. Misalnya nggak senang banget kalau lihat kita itu lagi fokus gitu ya. Nah, jadi teman-teman pertama tentunya teman harus berani set boundaries ya. Jadi teman-teman bisa set boundaries. Jadi di mana ya kalau misalnya teman-teman bilang iya ya iya gitu, enggak gitu kan. Jadi kadang-kadang meskipun sesama rekan kerja, meskipun memang kita dituntut siap untuk bekerja setiap saat, tapi tidak semua kerjaan itu kan harus kita iyain gitu kan. Tidak semua orang yang minta bantu harus kita iyain gitu. Jadi bisa aja kita say no. Terus kita bisa set up personality gitu ya di tempat kerja. Kemudian ya kalau misalnya mau memberantas distraksi, teman-teman harus punya semangat yang udah yakin banget dari awal. Teman-teman harus punya semangat membara. Oh ya, memang tujuan aku menyelesaikan tugas ini gitu. Teman-teman harus bisa set target misalnya, oh kalau aku, kenapa aku harus kerjain tugas ini?
kalau udah selesai apa yang aku dapat. Oh, misalnya kalau udah selesai aku bisa dapat bonus gitu, atau oh kalau udah selesai aku bisa bersenang-senang gitu. Jadi teman-teman ada targetnya. Karena kalau nggak ada target, teman-teman tidak akan termotivasi untuk menyelesaikannya dan akan terus terdistraksi. Dan satu poin yang paling penting teman-teman, eh, dikurangi perfeksionisnya. Pasti teman-teman mau kerjaannya hasilnya sebagus mungkin. Nah, tapi jadinya malah teman-teman procrastinating, jadi teman-teman menunda-nunda. Nah, itu adalah satu hal yang memang sangat sulit diberantas, tapi asal teman-teman tekad yang kuat pasti bisa untuk fokus pada suatu goals tertentu ya. Itu aja dari saya, Kak Nisa. Jadi gitu ya teman-teman. Kayaknya pertanyaannya cukup sampai sini aja. Nah, yang belum kejawab nanti akan kita jawab di lain kali. Iya. Oke, selanjutnya kita bakalan ngomongin project yang bakalan teman-teman buat nih. Aku balikin lagi aja ke Kak Jo nih. Oke, thank you Kak Nisa. Oh ya, sebelumnya teman-teman untuk yang pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab, karena kita ada WhatsApp grup ya, nanti aku akan rangkum pertanyaannya dan dijadiin PDF untuk di-share ke teman-teman ya. Jadi mana tahu teman-teman yang mau baca-baca lagi, boleh banget nanti aku share di grup ya untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, teman-teman di Korma itu seperti biasa ya dari tahun ke tahun kita selalu ada project. Apakah layar aku udah terlihat ya? Udah ya? Aman Oke. nggak? Aman ya. Oke, thank you. Nah, kita ada project nih teman-teman, yaitu teman-teman dari yang udah aku jelasin tadi, teman-teman bakalan bikin poster tentang soft skill untuk produktif dan profesional di tech industry. Jadi mungkin dari materi yang udah ada atau misalnya penemuan teman-teman juga boleh teman-teman bikin poster yang interaktif gitu ya, yang menarik gitu ya. Nah, untuk dikumpulkan. Nah, di sini itu ada format pengumpulannya bisa berupa PDF atau foto. Kemudian di-upload posternya di feed Instagram teman-teman dengan caption yang menjelaskan pesan poster atau bisa yang menarik gitu ya, mungkin mengajak teman-teman buat lebih produktif atau lebih termotivasi gitu ya. Kemudian teman-teman boleh silakan dan harus ya ini ya, tag dan mention akun Himatika Land Unsia di postingan feed teman-teman, kemudian sertakan hashtag format 3.0 dan hashtag Himatikalen ke dalam caption teman-teman. Kemudian kirim file poster beserta link postingan Instagram ke Google Form, nanti akan di-share di WhatsApp group ya teman-teman untuk Google Formnya. Kemudian untuk deadline submission project ini adalah Minggu 30 Maret 2025 jam 23.59 WIB teman-teman. Nah, kemudian yang dinilai adalah kreativitas, desain visual, relevansi dengan tema, dan kejelasan pesan. Nah, ini project mohon teman-teman kerjakan dengan sebaik mungkin. Nah, karena untuk project terbaik tentunya kita ada sesuatu untuk teman-teman ya, ada prize-nya teman-teman tentunya. Nah, jadi boleh banget ya teman-teman, posternya satu aja cukup, yang penting menarik, warna apa aja boleh, yang penting sesuai tema, produktif dan profesional di tech industry, soft skill apa aja yang dibutuhkan. Jangan lupa di-upload di Instagram biar bisa kita lihat dan bisa teman-teman lain yang di luar sana yang mungkin membutuhkan gitu ya, lagi butuh banget nih motivasi gitu ya, boleh banget di-share supaya bisa menjangkau lebih banyak audiens gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja untuk proyeknya. Oke, thank you Kak Jo. Jadi begitu ya teman-teman, mekanisme project dan pengumpulannya seperti apa. Jadi pastiin projectnya keren ya, dan jadilah best of project tahun ini. Selanjutnya kita akan ada sesi foto bareng deh kayaknya ya. Jadi dimohon teman-teman buat open cam. Dan ada link presensi juga yang kita siapin di room chat. Boleh tolong dikoordinir juga tim. Open cam dulu ya teman-teman semuanya. Kak Kevin, boleh tolong
Siap-siap juga kalau udah. Mungkin boleh dibantu untuk hitungannya ya dari tim ya, biar kerasa gitu ya. Ya Kak Kev, boleh tolong open mic ya, biar kita jelas juga. Oke, oke. Oke, semua udah siap ya? Oke, 3, 2, 1. Oke, oke Kak, itu saya. Ingat ya teman-teman, jadi di room chatnya ada link presensi yang bisa teman-teman isi. Jadi jangan lupa tuh. Sekarang mending isi dulu deh, sebelum kita penutupan. Yang belum ada screenshot fotonya di tag sekarang ya, karena bukti absensi perlu screenshot Zoom kita saat ini. Teman-teman jangan lupa isi link absensinya, karena kalau teman-teman tidak isi link absensinya, nanti tidak dapat sertifikat. Jadi, eh, ya, teman-teman semuanya itu pastikan untuk mengisi link tersebut. Untuk submit project akan dikirimkan di WhatsApp grup ya. Kalau nggak malam ini, besok baru dibagikan link. Oke, sepertinya teman-teman kita sudah di penghujung acara nih. Acara Korma 3.0 kita akan berakhir di sini. Kami dari panitia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semangat dan partisipasinya, baik dari teman-teman, pembina Himatika, narasumber, dan semua yang sudah terlibat. Terima kasih atas dukungannya sehingga acara kita berjalan dengan lancar. Semoga kita bisa berjumpa lagi di event-event Himatika selanjutnya. See you on the next Korma. Mungkin ada pesan-pesan dari panitia yang lainnya, saya serahkan. Dari ketua panitia mungkin atau dari ketua Hima. Atau mungkin dari Pak Riyad yang kebetulan hadir malam ini, Kak Jo. Boleh banget. Tapi barusan saya ceknya Farid udah gak ada di Zoom deh. Ya, sepertinya emang